Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'du. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam untuk Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabat-sahabat beliau. Bapak Ibu para jamaah kajian rahimakumullah. Pada kesempatan pagi hari ini kembali kita lanjutkan kajian tafsir Al-Qur'an dalam surat Al-Qalam. Hari ini kita masuk pada ayat yang ke-38. Sebelum kita masuk pada kajian tafsir Al-Quran terkait dengan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, ada perkataan Syekh Shalih Al-Utsaimin. Beliau mengatakan bahwa siapa yang memiliki kebiasaan membaca Quran selama Ramadan dengan serius, maka di 10 hari pertama Dzulhijjah ini diharapkan kebiasaan tersebut diamalkan, bahkan lebih diperbanyak. Kemudian beliau juga mengatakan siapa yang memiliki perhatian terhadap sholat malam di bulan Ramadan, maka hendaklah dia memperbanyak sholat malam di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini. Begitu juga dengan sedekah dan semua ibadah-ibadah yang lain, karena Rasulullah SAW menyebutkan 10 hari pertama Dzulhijjah adalah sebaik-baik hari yang ada dalam putaran waktu 1 tahun. Maka kesimpulannya, sebagaimana kita memperbanyak beribadah di bulan Ramadan, maka perbanyaklah kita beribadah di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, karena memang para ulama menyatakan bahwa 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini lebih afdal ibadahnya jika dibandingkan dengan bulan Ramadan, kecuali di 10 malam terakhir Ramadan. Maka para ulama mengatakan ketika ditanya mana lebih baik 10 hari pertama Dzulhijjah dan 10 hari terakhir bulan Ramadan, maka mereka mengatakan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu afdaliyahnya berada pada siang harinya, karena di situ ada Yaumun Nahar, hari nahar. Ya, hari nahar itu tanggal 10 Dzulhijjah atau hari Raya Idul Adha. Itu adalah siang terbaik dalam putaran waktu 1 tahun. Kemudian kalau malam harinya 10 hari terakhir Ramadan itu lebih baik dan lebih mulia, karena di dalamnya terdapat Lailatul Qadar. Maka mari sama-sama kita manfaatkan fadilah ini agar tidak terlewat begitu saja, karena Allah Subhanahu wa taala sudah muliakan kita dan Allah sudah mudahkan kita dalam syariat ini. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berikan amalan-amalan yang mudah pada waktu-waktu yang fadl, memiliki keutamaan. Bahkan beliau rahimahullah, Syekh Utsaimin, beliau mengatakan bahwa hendaknya setiap orang-orang yang mempelajari ilmu agama, yang dia sudah paham tentang keutamaan 10 hari pertama Dzulhijjah ini,
hendaklah dia mengajarkannya kepada orang-orang awam, orang-orang masyarakat secara umum, karena tidak banyak yang mengetahui keutamaan 10 pertama bulan Dzulhijjah ini. Maka kita sebagai thalibul ilmi, sebagai orang yang mempelajari ilmu agama, hendaknya kita tidak pelit dalam ilmu kita, dan hendaknya kita tidak hanya mencintai kebaikan pada diri kita sendiri, tapi mencintai kebaikan dari orang lain, sebagaimana kita mencintai diri kita dan berharap diri kita untuk beramal saleh. Maka bagaimana supaya orang lain juga itu beramal saleh sebagaimana kita beramal saleh, karena setiap amal saleh yang dilakukan oleh seseorang sementara dia mengajarkan amal saleh yang diamalkan oleh orang lain tersebut, maka setiap kali amal saleh itu teramalkan, dia mendapatkan pahala sebesar pahala yang mengamalkannya tanpa mengurangi pahala yang mengamalkan sedikit pun, sebagaimana hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan ad-dalu ala khair ka ajri fa'ilihi. Siapa yang menunjukkan kebaikan pada seseorang, kemudian orang yang ditunjukkan tadi mengamalkan apa yang dia ajarkan, maka dia mendapatkan pahala seperti yang didapat oleh orang yang mengamalkan apa yang diajarkan kepada orang tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala membukakan hati kita untuk berbagi ilmu dan berbagi pahala serta berbagi amalan kepada orang-orang yang tidak paham. Ini adalah tugas kita masing-masing, bahwa mengajarkan kebenaran dan kebaikan kepada orang lain itu bukan tugas para ustadz, tapi tugas setiap kaum muslimin, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Salah satu kelebihan umat ini, Allah katakan bahwa kita adalah sebaik-baik umat, tapi kalau kita mengamalkan amal ma'ruf nahi munkar, yaitu mengajak orang berbuat baik dan semaksimal mungkin menasihatkan orang, mencegah orang agar tidak berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah alam. Saya kira itu sebagai muqaddimah, mudah-mudahan bisa diamalkan. Apa saja amal saleh, enggak harus puasa, yang lain semuanya apa saja silahkan diamalkan. Kita hidupkan 10 hari pertama ini dengan al-amal as-salihat, amal-amal saleh. Baik, kita lanjutkan tafsir kita pada surat Al-Qalam. Ini pada ayat yang ke-38, kemudian 39 serta 40. Ini kita kita baca dan kita jelaskan makna singkatnya saja, karena nanti kita akan fokus pada ayat yang 41 dan ayat 42 terkait dengan arti syirik, atau kalau bahasa kita ini syirik itu kan diartikan dengan apa istilahnya? Mempersekutukan. Payah. Apa arti sekutu itu, apa artinya? Ada lagi yang mengartikan dengan istilah menduakan. Apa yang dimaksud dengan menduakan Allah? Nah, itu makna-makna seperti ini masih mengandung bukan mengandung, tapi makna seperti ini masih belum tafsil, masih belum terperinci, dia butuh penjelasan lagi. Nanti saya akan jelaskan apa yang dimaksud dengan dalam Al-Quran itu surat Al-Jin ada kata wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Sesungguhnya masjid-masjid itu milik Allah, dan janganlah kamu berdoa bersamaan dengan berdoa kepada selain Allah. Janganlah kamu berdoa bersamaan dengan berdoa kepada selain Allah. Ini kan payah dipahami, gimana maksudnya memahaminya. Sebagaimana juga kalau dalam hadis qudsi terkait dengan syirik kecil ya, riya, syirik kecil. Itu Allah Subhanahu wa taala katakan, ana aghna syuraka 'ani syirki.
faman asyraka ma'ya fihi ghairi taraktuhu wa syirkahu. Allah itu sangat tidak butuh terhadap sekutu yang dibuat oleh manusia. Maka siapa yang melakukan amalan dan dia membuat sekutu selain aku dalam amalannya, maka aku tidak butuh terhadap amalannya dan sekutunya. Nah, ini agak payah kita memahaminya seperti apa. Nah, insyaallah nanti kita akan jelaskan. Karena di situ ada kata amlahum syuraka. Apakah mereka punya syuraka? Syuraka jamak dari syarik, syirkun. Kalau bahasa tadi kita artinya adalah sekutu. Nanti kita jelaskan. Karena kalau cuma dijelaskan makna sekutu itu hanya bisa dipahami, sekutu itu berarti orang yang membantu, orang yang diikut sertakan dan sebagainya, itu tidak bisa kita pahami secara pasti. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innalakum fihi lama takhayyarun. Kalau ayat ini 38 ini masih berkaitan dengan ayat yang ke 35. Ayat 35 itu kan berkata, masih pada penjelasan 2 pekan terakhir, bahwa orang-orang musyrik menyatakan orang muslim dan orang kafir itu sama-sama, orang musyrik dan orang kafir nanti berbeda keadaan di hari kiamat. Gak mungkin orang muslim itu hidupnya bahagia sementara di dunia mereka sengsara. Pasti yang akan dibahagiakan oleh Allah kalaupun ada yang namanya hari kiamat, karena orang musyrik kan gak percaya tentang hari kiamat, maka orang-orang musyrik lebih berhak untuk dibahagiakan hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala, karena prinsip orang musyrik itu bahagia di dunia pasti bahagia di akhirat, susah di dunia pasti susah di akhirat. Maka Allah Subhanahu wa taala jelaskan pada ayat 36, sedikit kita balik ke belakang. Malakum kaifa tahkumun, atas dasar apa kalian menghukumi ucapan kalian seperti itu? Atas dasar apa kalian menyatakan bahwa orang musyrik lebih bahagia nanti di hari kiamat daripada orang muslim? Nah, itu Allah mengatakan atas dasar apa kalian berani berhukum demikian. Kemudian Allah jelaskan lagi, amlakum kitabun fihi tadrusun. Bahkan apakah kalian punya kitab suci yang kalian pelajari, yang akhirnya kalian menyatakan bahwa kalian akan hidup bahagia di hari kiamat dibandingkan dengan orang-orang muslimin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan pada ayat 38 ini, innalakum fihi lama takhayyarun. Sesungguhnya kalian itu hanya membuat hukum seenak kalian sendiri. Nah, itu bahasa kita. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, saya tidak terlalu mengartikan ayat ini secara harfiah. Kalau secara harfiah nanti payah dipahami. Tapi saya maknakan, maknanya adalah innalakum fihi lama takhayyarun. Jadi hukum yang kalian sampaikan tadi, pernyataan yang kalian ucapkan tadi itu adalah takhayyarun, khiyar. Khiyar itu ikhtiar. Apa arti ikhtiar? Usaha atau pilihan. Nah, gitu dia. Khiyar itu artinya pilihan. Jadi itu pilihan kalian sendiri, seenak kalian sendiri menentukan hukum. Dan tidak bisa kita menentukan hukum seenak kita sendiri. Karena Allah katakan dalam Al-Qur'an ini, kesempurnaan iman kita seperti ini, lihat. Fala warabbika la yu'minun hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum. Mereka itu tidak akan beriman kepada Allah dan kepada Muhammad, artinya tidak sempurna imannya, hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum, sampai kamu dijadikan sebagai hukum terhadap apa yang mereka selisihkan. Jadi kalau Nabi SAW mengatakan hukumnya ini, maka kita harus patuh dan sami'na wa ta'na. Tidak bisa kita memilih hukum yang lain. Nah, jadi kalau ada hukum yang memang hukum itu jelas, Allah haramkan dalam Al-Quran, misalnya sesuatu yang haram, maka kita tidak boleh memilih hukum yang lain yang menghalalkannya sampai ada dalil yang menunjukkan hukum itu tidak haram. Atau kita boleh mengamalkannya dalam keadaan-keadaan tertentu saja. Sebagai contoh ini. Nah, ini pas pula mengarah kemari pembahasannya. Jadi ada semalam yang ngirim video ke saya tentang salah seorang dai yang mencela para ustadz-ustadz yang mengharamkan riba. Ya ada. Ya saya dengarkan videonya. Nah, diejek ustadz-ustadz yang mengharamkan bunga bank.
Ya, bunga bank itu jangankan ustadz-ustadz kampung, ya. Majelis Ulama Indonesia saja sudah memfatwakan semuanya haram itu bunga bank. Ya, dengan bahasa sedikit mengejek dan sebagainya. Dia katakan ada ustadz yang mengharamkan bunga bank, semua yang ada di bank diharamkan, riba yang ada di bank itu diharamkan. Tapi begitu dia masuk tol, dia pakai kartu mandiri untuk bayar tol. Dia pakai apa lagi misalnya, atau BCA atau yang lain untuk bayar top up ya. Kalau sekarang ini kan masuk tol nggak bisa bayar langsung, kalau bayar langsung ngantri kita sampai setengah jam. Nah, jadi gimana dia bilang haram tapi sementara dia memakai fasilitas itu. Nah, inilah yang saya sebutkan tadi. Allah menetapkan satu hukum dan Rasul juga menetapkan satu hukum bahwasanya riba itu hukumnya haram. Ya sudah, kita kan tinggalkan riba. Tapi lantas ada masa-masa tertentu memang kita tidak bisa meninggalkan secara murni. Dan harus kita dalam artian bukan kita langgar ya, tapi mau tidak mau kita tetap memakai jasanya, tapi bukan untuk mengambil asas manfaatnya secara banyak, tapi sekedar untuk bisa sekedar untuk bisa ikut dalam proses apa yang kita jalankan dalam hidup kita. Ya seperti misalnya tadi top up tadi itu, kartu tol. Sekarang kita sudah butuh semua dengan kartu tol, kecuali kalau memang ada kartu tol yang syariah ada. Bisa. Belum ada kayaknya ya. Belum ada ya, Bang? Nah, belum ada. Ya kita pakai BRI atau yang lain-lain itu kan, yang konvensional. Dengan alasan nggak bisa lah, kalau gitu nggak usah masuk tol lah. Pakai jalan yang biasa saja. Oh, nggak seperti itu cara berpikir kita. Bahkan para ulama juga mengatakan ini dia, bahwasanya orang yang memiliki usaha jual beli misalnya, dan dia butuh transaksi yang banyak dan sering, kemudian memudahkan pelanggan, maka dia masih dibolehkan untuk memakai bank konvensional hanya sekedar untuk transaksi saja. Kemudian setelah itu keuntungan dan sebagainya segera dipindahkan kepada bank-bank syariah. Bahkan kemarin kan ada yang nanya gini, apa hukumnya kita ngambil uang di BRI Link yang di kampung-kampung itu kan ada. Di kampung-kampung kan nggak ada ATM ya, nggak ada. Kita punya bank syariah misalnya gitu kan, atau apalah saja. Atau ada di kampung-kampung kita jadi agen BRI Link tuh, ngambil uang itu semuanya. Apa hukumnya kita ngambil dari situ dan sebagainya? Kita katakan bahwasanya ini dalam hal masalah muamalah yang kalau ini tidak ada akan menyulitkan perekonomian secara keseluruhan. Ya, terutama dalam masalah di kampung-kampung tadi, yang daerah-daerah terpencil itu. Makanya kami pribadi di pondok pesantren itu, bank yang kami pakai itu masih BRI. Walaupun kita ada punya bank yang syariah, kita ada juga. Kenapa kita pakai itu? Karena pertimbangannya adalah daerah-daerah pelosok-pelosok sana sulit mendapatkan akses-akses yang bank-bank yang syariah. Nah, kalau dalam hal seperti ini kan apakah dia dikatakan ini melanggar syariat? Enggak, ini kita enggak melanggar syariat. Yang melanggar syariat itu adalah jelas-jelas kita mencari bank-bank konvensional untuk mencari keuntungan-keuntungannya, mencari bunganya dan sebagainya. Maka sampai pada fatwa para ulama kita, kalaupun ada bank yang seseorang mendapatkan bunga yang banyak dari bank konvensional karena mungkin dia punya usaha yang besar hingga akhirnya bunganya ada di situ, maka kalaupun diambil itu hanya boleh untuk kepentingan sosial saja. Nah, sampai sebegitu penjelasan para ulama kita bahwasanya kalau ada silahkan. Tuh apa misalnya? Tuh perbaikan selokan di depan rumah di kampung-kampung kita itu udah sumbat macam mana-mana. Nah, panggil orang, kalian kerjain ini. Aman. Atau lampu penerangan, atau misalnya WC-WC umum yang sifatnya sosial dia, yang sifatnya non ibadah, maka itu dibolehkan. Nah, kembali kepada ayat bahwa menghukum sesuatu itu ya kita harus kembali kepada hukum asal haram ya haram, kita total tinggalkan, kecuali pada masa-masa tertentu yang memang tidak bisa. Ya seperti tadi ya kita tunggu sampai nanti ada
kartu-kartu top up yang syariah kita pindah ke situ semuanya, supaya kita tidak dituduh mengharamkan sebagian dan menghalalkan sebagian. Enggak. Yang namanya menghalalkan sebagian dan mengharamkan sebagian itu adalah sifat orang Yahudi yang tujuannya mencari kemudahan, ya, mencari enak dan mencari keuntungan. Kalau kita kan enggak demikian, ya. Ini untuk dipahami. Kan enggak mungkin saya sebutkan ustadznya siapa sini, cari sendirilah. Baik. Jadi innalakum fihi lama takhayyarun. Segala sesuatu yang kalian hukumi itu adalah sesuka hati kalian, nggak bisa. Tapi ada sebuah keuntungan. Sekaligus ini khususiat, keistimewaan, kelebihan yang Allah berikan kepada kita umat Islam. Kita memiliki seorang Nabi Muhammad SAW yang punya kasih sayang kepada umatnya melebihi sayangnya terhadap dirinya dan keluarganya. Apa hubungannya dengan ayat ke-38 ini? Kalau Aisyah berkata, apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam ma khuyyiran Nabi sallallahu alaihi wasallam baina syai'ain. Nabi itu apabila dihadapkan dengan dua pilihan yang sifatnya hukum, apa yang beliau ambil? Yang beliau tetapkan menjadi satu hukum dan beliau pilih itu yang mana? Ya, yang mudah. Jadi maka ini kaidah dalam berfatwa dan kaidah dalam memberikan satu hukum kepada orang-orang yang bertanya tentang hukum sesuatu. Berikanlah hukum yang mudah dan mudahkanlah selagi tidak melanggar hukum Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi SAW beliau mengatakan ad-dinu yusr. Agama itu mudah. Dan Nabi SAW juga mengatakan basyiru wala tunaffiru. Berikanlah kabar gembira, artinya mudahkanlah dan jangan mempersulit. Dalam ayat yang lain, dalam hadis yang lain beliau mengatakan yassiru wala tu'assiru. Mudahkanlah urusan orang dan jangan mempersulit urusan orang lain. Apalagi dalam masalah non ibadah. Ini dalam masalah-masalah non ibadah ini jangan dipersulit. Apalagi ini mana pejabat-pejabat nih yang ada di sini nih, bos-bos nih. Jangan terlalu tekstual kali dalam segala sesuatunya. Mudahkan saja. Selagi tidak melanggar aturan syariat, itu nggak ada masalah. Insya Allah tidak masalah. Hanya saja silahkan kan. Apalagi dalam masalah organisasi, masalah peraturan ini peraturan itu ada namanya apa istilahnya, tata tertib dan seterusnya. Itu apalah, dimudahkan sajalah. Sedikit ya terkait dengan hukum Allah dengan hukum di luar hukum Allah. Hukum apapun, ya hukum apapun, kalau hukum apapun selain hukum Allah, apabila dia melanggar ketentuan hukum Allah, maka seharusnya nggak boleh kita pilih hukum ini dan nggak boleh kita amalkan kecuali dalam keadaan-keadaan yang nggak bisa kita amalkan. Saya kasih dua contoh ini jadi masalah, tapi agak sedikit sulit kita mengelakkannya. Ibu-ibu, kalau suami ibu meninggal, ibu dapat separuh harta suami. Setelah itu ibu dapat seperempatnya dari harta suami setelah dibagi dua dengan ibu. Atau begitu suami ibu meninggal, ibu tidak dibagi dulu 50 harta suami, separuh yang nggak dibagi ke ibu, langsung ambil hak ibu 1/8 saja. Yang benar yang pertama atau yang kedua? Yang pertama atau yang kedua? Yang kedua, bukan yang pertama. Kayaknya ibu-ibu masih belum melek ini. Saya ulang sekali lagi, Bu. Ini duit nih, Bu. Cerita duit ini cepat ibu-ibu biasanya ini.
Seandainya suami ibu meninggalkan harta 500 juta. Pertanyaan saya, apakah yang 500 juta ini dibagi dua dulu sama ibu? Ibu dapat 250 juta, sisanya berapa? 250 juta, baru 250 juta yang punya suami, peninggalan suami tadi, yang awal 500 karena sudah ibu ambil jadi 250, yang 250 ini ibu dapat lagi 1/8 karena punya anak, atau yang 500 juta tadi ibu langsung dapat 1/8 saja? Hah? Yang pertama. Ibu ini maunya banyak aja ya, Masya Allah. Bagus. Nah, ini masalah besar. Bisa yang pertama, Bu, dengan syarat memang ada harta ibu di harta suami yang tercampur dengan harta suami yang jumlahnya memang 50% dari harta suami. Ambil ibu, silahkan. Ini ibu cuma ibu rumah tangga, nggak kerja, nggak apa-ngapain, semuanya dari suami. Belum habis pun duit ibu udah dikasih lagi sama suami. Ah gitu. Maka begitu suami meninggal, harta yang ditinggalkan oleh suami itu, maka itu peninggalan milik dia semuanya, nggak ada hak ibu sama sekali. Kecuali kalau ibu bekerja juga, misalnya suami ibu PNS juga, bangun rumah sama-sama, balik mobil sama-sama, ambil 50%. Silahkan, itu pun kalau sampai 50. Lihatlah kira-kira berapa harta yang ibu punya di situ, karena ada hak ibu di situ. Tapi kalau nggak ada, langsung bagi 1/8. Tapi dalam hukum namanya apa namanya? Hukum kompilasi Islam, kompilasi hukum Islam namanya. Ibu kalau pergi ke pengadilan, menanglah ibu. Pasti ibu dapat separuh dulu dari harta suami. Setelah itu baru sisa dari separuh harta suami yang sudah dibagi sama ibu tadi, ibu dapat berapa lagi? 1/8 lagi. Ibu mau pilih yang mana, Bu? Oh, dalam Al-Quran jelas, walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakun lahunna walad. Fa in kana lahunna waladun falakum rubu'u mimma tarakna. Apabila istri kalian meninggal, maka kalian dapat setengah dari harta istri kalian. Itu kalau istri kalian nggak punya anak. Kalau istri kalian punya anak, walaupun anaknya bukan dari kalian. Ya misalnya ada orang menikahi janda, anaknya udah 3. Berarti anak siapa itu? Anak istrinya sama suami yang lama kan? Nah, sama yang laki-laki tadi itu nggak punya anak. Itu tetap dapat 1/4 karena istrinya tadi punya anak. Sebaliknya, walahunna ar-rubu' mimma taraktum. Istri kalian dapat 1/4 dari semua yang kalian tinggalkan. Nah, itu bahasanya illam yakun lakum walad, apabila kalian enggak punya anak. Kalau kalian punya anak, maka istri kalian dapat 1/8. Misal, kalian punya harta 100 juta yang kalian tinggalkan. 1/8 dari 100 juta berapa? 12 ya. Kalau 1/4 25 juta. Kalau 1/8-nya 12 juta. Kasihan kali ibu-ibu dapat sedikit ya, 12 juta. Sisanya untuk siapa? Ya untuk anak-anak. Ya untuk anak-anak, terutama anak laki-laki ya. Kalau nggak ada anak laki-laki baru nanti itu diberikan kepada orang tua atau kepada paman. Paman maksudnya abang atau adik dari bapaknya. Ini kan agak agak berbeda. Saya tanya beberapa ustadz juga, kemudian saya bandingkan dengan beberapa asatidzah yang di Indonesia ini, banyak yang nggak setuju dengan ini. Dan anak-anak pun keberatan dengan ini. Yang sedihnya ada kasus gini. Gak apa-apa ini dibahas ya, sedikit ya. Ada kasus masalah ini istri kedua, baru menikah 5 tahun. Istri pertama meninggal, istri kedua baru menikah sekitar 5 tahun. Kemudian suaminya ini meninggal dan nggak ada anak ini. Dari istri kedua ini nggak ada anaknya. Ini suaminya meninggal, hartanya banyak sampai 1 miliar lebih. Itu kan. Jadi istri keduanya minta hak separuh dulu dibagi harta suaminya untuk dia dulu. Ya gono gini, sementara baru 5 tahun nikah. Ya nggak ada. Walaupun ini kata anak-anaknya, ibu ini kerja memang. Tapi ketika ditanya apakah ada uang ibu dipakai sama bapak atau ibu setoran uang ke bapak untuk beli ini beli itu segala macam, nggak ada.
Ya ibunya ngakui nggak ada. Tapi begitu ditanya di Majelis Ulama Indonesia, bukan Majelis Ulama Indonesia, tapi salah seorang ustadz yang katanya aktif di Majelis Ulama Indonesia, harus dibagi dulu 50%. Anaknya pada nggak terima. Anaknya pada nggak terima. Dan ibu ini tetap minta harus dibagi dulu 50% untuk istrinya. Kalau misalnya 1 miliar aja dia dapat 500 juta, nanti dapat lagi 1/8 dari 500 juta punya suaminya. Saya ngobrol-ngobrol sama Ustaz Sudarno, kata beliau, tetap aja kita kalah ini di pengadilan karena sudah ditetapkan seperti itu. Ya, paling ditakut-takutin aja secara pribadi dengan ayat-ayat Al-Quran yang ada. Nah, ini masalah. Masalah yang kedua, ini tadi malam juga nih karena ada yang nanya, ini terkait dengan kita itu nggak bisa menentukan hukum atas dasar pilihan kita, harus kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, kan gitu dia. Nah, ini masalah yang kedua terkait dengan warisan juga. Saya tanya dulu sama kita semua. Misal bapak masih hidup sekarang ya, kemudian bapak punya anak, anak ini meninggal sebelum bapak meninggal, dan anak ini punya anak, berarti cucu, agen gitu. Pertanyaannya, kalau bapak meninggal, apakah cucunya dapat? Cucunya apa? Anak dari yang anak bapak meninggal tadi, cucu bapak yang mama yang meninggal, orang tua yang meninggal ini dapat atau tidak? Hah? Ada anak yang lain, masih ada yang lain. Hah? Nggak dapat, terhalang dia. Karena sesuatu yang menghalangi warisan adalah meninggal. Ya meninggal duluan, gimana mau dapat warisan orang nggak ada orangnya? Kan gitu kan? Nah, ini hukum. Tapi kalau di kompilasi hukum Islam ini, nah, itu tetap dapat ini namanya wali waris. Ya, wali ahli waris. Ini juga dipermasalahkan oleh para ustadz-ustadz kita. Nah, kalau kayak gini, ini kita nggak bisa keluar dari ini. Kalau ke pengadilan ya udah nggak bisa karena sudah ditetapkan di apa namanya ini, sudah di apa istilahnya itu, biaya bakukan sebagai hukum di pengadilan agama. Sementara dia berbeda. Di kalau bisa ditanya kenapa bisa seperti ini ketetapan hukumnya, Allah alam. Kalau saya baca tadi malam banyak yang nggak setuju dengan hukum ini karena memang yang meletakkan hukum itu ada beberapa nama-nama yang dianggap tidak kompeten dalam bidangnya. Allah alam. Saya juga nggak berani mengatakan ini sesat dan ini membahayakan dan seterusnya. Ini sudah ditetapkan oleh negara, ya payah. Tapi kita hanya bisa kembali kepada hukum yang memang ya udah hukum kita seperti itu. Ayolah kita kembali kepada apa yang ditetapkan oleh Allah Taala dalam Al-Quran. Karena kaidahnya jelas itu dalam Al-Quran. Nah, kalau jangankan ini ya, tahu Buya Yahya tahu ya? Nah, Buya Yahya ketika ditanya dia bilang nggak ada itu harta gono gini. Ustaz Abdul Somad juga ketika ditanya nggak ada itu harta gono gini, nggak ada semua kecuali katanya, kecuali kalau tadi istrinya memang punya peranan dalam harta suami. Ya saya kasih contoh gini. Misal ada orang jualan, seorang suami jualan gitu kan. Kemudian ketika suami itu pergi segala macam, menjaga siapa? Istrinya. Adakah hak istri di sini dari harta suaminya? Ada, karena dia ikut bekerja. Silahkan. Itu nanti ketika suaminya meninggal, kan ada hak mama di sini. Sebelum dibagikan harta ini sebagai warisan, silahkan. Tapi kalau enggak, maka jangan. Atas dasar apa dia minta? Sementara Allah katakan dalam Al-Quran, tidak demikian. Gitu ya, Allah alam. Itu sebagai contoh saja bahwa ada orang-orang yang berhukum, termasuk juga orang-orang musyrik tadi, menentukan suatu hukum seenak mereka sendiri. Itu nggak bisa. Semua harus dikembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Amlakum aimanun alaina balighatun ila yaumil qiyamah innalakum lama tahkumun. Amlakum aiman. Aiman itu jamak dari yamin. Yamin itu artinya janji atau sumpah. Maka ada istilah kata kafaratul yamin, ya, kafarah sumpah. Jadi sumpah itu tidak semua sumpah itu ada kafarahnya. Sumpah yang ada kafarahnya itulah sumpah yang apa namanya, ada janjinya dan janjinya itu dilanggar.
Contohnya apa? Contohnya adalah seseorang bersumpah demi Allah, aku tidak akan pernah lagi mau datang ke rumahnya. Nah, kalau lihat muka agak payah, nggak mau lagi datang ke rumahnya, nggak mau lagi ini, nggak mau gitu. Tapi nggak lama dilanggar, maka dia harus membayar kafaroh. Kafarohnya puasa 3 hari berturut, atau memberi makan 10 orang miskin, atau memberikan 10 pakaian kepada 10 orang miskin. Nah, itu namanya aiman. Ya, saya jelaskan amlakum aimanun. Apakah kalian memiliki ahdun? Kalau di sini janji ya. Apakah ada janji kalian kepada Allah? Balighatun ila yaumil qiyamah. Yang janji ini akan terus sampai pada hari kiamat. Apa janjinya yang dimaksud dalam ayat ini? Janji yang dimaksud dalam ayat ini adalah Allah membuat perjanjian dengan kalian bahwasanya kalian nanti di hari kiamat hidupnya akan bahagia. Kalian dimaksud adalah orang-orang musyrik. Yang Allah jelaskan dalam ayat ini bahwa ini semuanya adalah sesuatu yang salah, tidak benar, karena orang kafir tidak punya perjanjian dengan Allah Ta'ala bahwa mereka akan bahagia di hari kiamat. Justru sebaliknya, orang-orang musyrik, orang kafir, mereka akan dihinakan dan diadab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang-orang Yahudi, nah ini kurang ajarnya orang Yahudi ini. Wa qalu lan tamassana naru illa ayyaman ma'dudah. Orang Yahudi cuma bilang gini, kita ini walaupun masuk neraka, paling di neraka ayyam ma'dudah. Paling cuma berapa hari aja, 3 hari, 2 hari lah gitu. Ibarat kita mau jalan-jalan kemana, berapa hari nginap? Paling 2-3 hari. Nah gitu ngomong kan. Orang Yahudi gitu bilang, kalian orang Yahudi masuk neraka kalian semuanya. Kalaupun kayu masuk neraka cuma 2-3 hari aja lah, karena Allah sayang sama kami. Itu kata orang Yahudi. Apa Allah jelaskan? Qul attakhadtum 'indallahi ahda. Ini dia sama seperti ini. Qul attakhadtum 'indallahi ahda. Katakan Muhammad kepada mereka orang Yahudi, apakah mereka punya perjanjian dengan Allah? Dan apakah Allah punya janji kepada mereka kalaupun mereka masuk neraka akan sebentar saja? Enggak ada. Qul attakhadtum 'indallahi ahda fala yukhlifallahu ahda. Dan Allah tidak akan pernah mengingkari janjinya. Masalahnya Allah nggak pernah janji sama orang-orang musyrik bahwasanya hidup mereka akan bahagia dari kiamat. Allah juga nggak punya janji sama orang-orang kafir bahwasanya hidup mereka akan bahagia di hari kiamat. Tapi Allah punya janji dengan orang-orang beriman bahwasanya mereka akan hidup bahagia di hari kiamat. Walladzina amanu wa amilus shalihat ulaika ashabul jannah. Orang-orang beriman dan beramal soleh, mereka akan menjadi penghuni surga. Itu kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang dimaksud dengan ayat yang ke-39, bahwasanya Allah menanyakan kepada mereka, apakah kalian punya janji? Sebagaimana yang Allah tanyakan kepada orang-orang Yahudi, apakah Allah punya janji kepada kalian bahwa kalian akan masuk neraka cuma beberapa hari saja? Itu semuanya qaulun batil, ya, perkataan yang batil. Innalakum lama tahkumun. Diulangi lagi, sesungguhnya kalian berhukum dengan sesuatu yang didasari atas asal-asalan atau hawa nafsu kalian. Kemudian Allah jelaskan lagi, salhum, tanya kepada mereka, kepada orang-orang musyrik, bidzalika za'im. Salhum bidzalika za'im. Za'im itu artinya orang yang bertanggung jawab. Tanya sama mereka semuanya, itu orang-orang musyrik, siapa yang berani bertanggung jawab dengan ucapan-ucapan kalian di atas tadi? Atau bahasa yang lain ini, za'im ini, siapa yang kalian jadikan sebagai jagoan kalian? Kalau bahasa kita, kalian bilang kalian akan bahagia di hari kiamat, kitab suci kalian nggak punya, hukum kalian pilih sendiri, janji kalian dengan Allah juga nggak punya. Atau adakah orang yang kalian jadikan sebagai jaminan akan keselamatan kalian? Sama seperti kalau orang Nasrani kan dijadikan sebagai jaminan siapa? Nabi Isa. Nabi Isa itu disalib tujuannya sebagai apa? Ya, penebus semua dosa manusia. Gitu dia. Ada kalian seperti itu, walaupun itu nggak benar kan? Itu nggak boleh. Kalau Nabi Muhammad itu sebagai apa? Nanti di hari kiamat, sebagai jaminan atau sebagai penolong saja? Sebagai penolong saja. Dan tidak penjamin. Nabi nggak menjamin semua umatnya masuk surga. Nggak ada jaminan. Maksud dalam artian ini dijamin masuk surga langsung ya. Kalau yang nggak langsung itu banyak,
Tapi nanti pastinya kalau mereka muslim, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, pasti masuk surga. Hanya saja kan masuk neraka dulu. Tapi Nabi SAW hanya punya apa? Doa. Yang doanya beliau simpan selama hidup, walaupun susah, walaupun sudah dalam keadaan darurat kali, Nabi tidak memakai doanya. Karena pernah saya sampaikan, semua Nabi dan Rasul punya doa yang mustajab. Semuanya dipakai selama di dunia. Karena kesusahan mereka, karena kesulitan mereka. Kecuali aku, kata Nabi SAW, sengaja doa-doaku kusimpan untuk di hari kiamat sebagai bentuk syafaat dariku untuk umatku. Dan Allah katakan dalam Al-Quran, man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Siapakah yang bisa memberikan syafaat kecuali atas izin Allah Ta'ala. Atas izin Allah Ta'ala itu, kalau Nabi Muhammad memberikan syafaat sudah pasti diizinkan. Tapi masalahnya, apakah yang diberikan syafaat oleh Nabi ini diizinkan oleh Allah untuk dapat syafaat Nabi atau tidak? Ini masalah. Nabi dikasih izin oleh Allah beri syafaat kepada umatnya. Tapi tidak semua umatnya dapat izin dari Allah untuk diberikan syafaat oleh Nabi SAW. Nah, ini yang perlu kita jaga. Jangan kita terlalu pede, dan Nabi SAW memberikan syafaat kepada kita. Yang Nabi itu lebih sayang kepada umatnya daripada sayangnya terhadap dirinya sendiri, daripada keluarganya, juga keluarganya, daripada kita ini. Bahkan pernah pula dengar hadis Nabi SAW, Nabi tidak akan mau masuk surga sebelum seluruh umatnya masuk surga. Jadi kita ditungguin sama Nabi, pasti dapat syafaat Nabi. Enggak, itu salah. Tidak, itu tidak benar. Yang maksud Nabi SAW itu tidak akan masuk surga sebelum semua umatnya masuk surga adalah orang-orang yang menjadi umatnya dan mereka mengikhlaskan tauhidnya kepada Allah Ta'ala. Walaupun mereka masuk neraka karena dosa-dosa mereka selain dosa syirik, itu akan ditunggu oleh Nabi, karena mereka yang dapat syafaat Nabi. Tapi kalau umat-umatnya ini yang melakukan kesyirikan, itu nggak ditunggu sama Nabi. Kenapa nggak ditungguin sama Nabi? Karena nggak bisa keluar dari neraka. Apa bertungguin sama Nabi? Nggak bisa keluar dari neraka karena mereka berbuat syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ketika Abu Hurairah radhiyallahu anhu bertanya kepada Nabi Rasulullah, siapakah manusia yang paling bahagia nanti di hari kiamat karena mendapatkan syafaatmu? Artinya siapa manusia yang paling bahagia mendapatkan syafaatmu nanti di hari kiamat? Kata Nabi SAW adalah siapa yang mengucapkan la ilaha illallah khalisan min qalbi. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah murni dari hatinya. Maksudnya tidak pernah berbuat syirik kepada Allah, atau kalaupun berbuat syirik sebelum meninggal dunia dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu bedanya penjamin dengan syafi'. Nabi itu syafi'. Dia bukan penjamin. Tapi Nabi SAW juga pernah menjamin bahwasanya kullu ummati yadkhulunal jannah. Semua umatku pasti masuk surga. Ini kan jaminan. Jaminan semua kita masuk surga. Tapi ternyata jaminan itu ada pengecualiannya. Illa man aba, kecuali yang enggak mau masuk surga. Sahabat bingung, ini orang kok bodoh kali lah. Apa ada orang mau enggak masuk surga? Apa ada orang yang mau dia masuk neraka? Enggak ada. Maka sahabat nanya, Rasulullah, wa man ya'ba? Ya Rasulullah, siapa orang-orang yang enggak mau masuk surga itu? Maka Nabi SAW mengatakan, man atu'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang mentaatiku masuk surga, dan siapa yang bermaksiat kepadaku masuk neraka. Maksiat kepada Rasul di antaranya adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah maksiat Rasulullah SAW yang besar. Termasuk juga yang kedua adalah maksiat kepada Rasul adalah mengamalkan perbuatan-perbuatan bid'ah. Maka di antara orang-orang yang enggak dapat syafaat Nabi di hari kiamat adalah orang-orang yang mengamalkan bid'ah. Sebagaimana hadis dari Al-Bukhari, ketika Nabi SAW memanggil orang-orang yang nampak dari wajahnya bekas sujud, dari wajahnya bekas wudu, dari tangannya juga nampak bekas wudu, dari kakinya juga nampak bekas wudu. Mereka berjalan melewati Nabi, Nabi manggil-manggil mereka enggak dengar. Kemudian Nabi SAW ketika sudah berusaha memanggil tapi enggak dengar juga, maka Allah berkata kepada Muhammad SAW, ya Muhammad, sesungguhnya mereka bukan lagi umatmu. Allah yang menyatakan mereka bukan umatmu. Kenapa? Karena kamu tidak tahu bid'ah apa yang sudah mereka lakukan setelah kamu meninggal dunia. Dari hadis ini juga dapat kita tarik sebuah kesimpulan bahwasanya Nabi tidak tahu apa yang terjadi pada umatnya sekarang setelah beliau wafat. Jadi tidak ada istilah Nabi datang ke maulid, tidak ada istilah Nabi menjenguk seseorang, tidak ada istilahnya Nabi itu datang ke sana kemari. Kalau
Kalau Nabi datang pasti beliau tahu bahwasanya ya itu banyak yang buat bid'ah. Nggak ada. Nabi bahasa Allah kamu nggak tahu apa yang mereka sudah lakukan setelah engkau meninggal dunia. Ini jadi dalil bagi kita bahwasanya Nabi itu nggak bergentayangan ke sana kemari. Nabi itu tidak banyak ruhnya. Ruh Nabi cuma satu dan tempatnya di Illiyin, tempat yang tinggi. Setiap kali kita salawat, Nabi tahu kita salawat? Hah? Nggak tahu. Dari mana beliau tahu? Nggak tahu beliau. Kecuali saat kita salawat ada malaikat yang bukan kecuali, hanya saja setiap kali kita salawat ada malaikat yang menyampaikan salawat kita untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka nggak ada istilah kirim salam ya untuk Nabi, nggak ada. Ini orang-orang mau umroh ini nih. Ustaz kirim salam Ustaz ya untuk Nabi. Ustaz nanti kan ke Masjid Nabawi, situ ada kuburan Nabi. Kalau Ustaz sholat di Raudhah, sampaikan salam saya untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apain lagi kita titip-titip salam? Sementara Allah Subhanahu wa taala katakan dalam Al-Qur'an, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima." Salim, salam. Kita sendiri salam. Allah perintahkan salam kalian untuk Nabi kalian sana. Assalamualaikum. Dan kita baca setiap salat, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Nggak usah kita kirim-kirim salam. Ini fahamul khati' ya, istilahnya pemahaman yang salah bahwasanya Nabi itu jangan disamakan dengan manusia biasa, tapi juga jangan Nabi SAW walaupun bukan berarti ketika beliau itu tidak disamakan seperti manusia biasa, bukan berarti beliau dianggap seperti yang kita sebutkan tadi, beliau sallallahu alaihi wasallam bisa datang ke kita kecuali dalam mimpi saja. Karena Nabi berkata, "Faban ra'ani fil manam faqad ra'ani." Siapa yang melihatku dalam mimpinya, maka sesungguhnya dia benar-benar melihatku. Dalam mimpi ya. Itu pun mimpi kita melihat Nabi harus kita juga tahu sifat fisik Nabi seperti apa. Ya, pula nanti kita mimpi melihat Nabi, saya mimpi melihat Nabi rambutnya botak, kemudian juga jenggotnya bersih gitu kan, hitam semuanya. Ada kumisnya bilang gitu kan. Ini bukan Nabi yang dia lihat. Ini yang dia lihat adalah entah, enggak tahu lah. Kalau Nabi itu rambutnya segini dan tidak ada ubannya rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kumisnya jenggotnya panjang berwarna warna apa? Agak pirang kemerah-merahan karena disemir oleh Nabi SAW. Itu contoh-contoh fisik bentuk fisik Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena memang Nabi bisa dilihat atau bisa menampakkan diri atau kita bisa melihat Nabi dalam mimpi kita. Karena ar-ru'ya salihah juz'un minan nubuwah. Jadi mimpi yang baik itu adalah bahagian dari bentuk wahyu dari kenabian. Artinya ya memang benar itu dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi takutnya nanti kita ditipu oleh jin ya. Terlalu banyak orang yang mimpi melihat Nabi, yang enggak sedapnya lagi mimpi melihat malaikat Jibril. Ini dah enggak betul. Jangan didengar yang gitu-gitu, ada bahagian dari bentuk kekeliruan dalam agama. Baik. Sedikit lagi ya. Belum siap lagi tentang sujud nih. Amlahum syuraka, apakah mereka punya syuraka? Syuraka di situ artinya adalah jamak dari syarik. Ini kita cerita tentang syarik. Sederhananya gini. Yang dimaksud dengan mempersekutukan Allah, kalau bahasa kita. Kalau saya tanya sama bapak-bapak, ada yang bisa jawab enggak ya? Enggak ada hadiah pula lagi. Oh, itu ada. Apa yang dimaksud dengan mempersekutukan Allah itu? Jadi nanti kalau ditanya sama anak di rumah, apa arti mempersekutukan Allah, Bu? Mak? Menduakan Allah. Apa yang dimaksud dengan menduakan Allah? Bahasa lihat anak ini menduakan Allah berarti bapak ini punya istri lagi, mama diduain gitu ya. Itu bayangannya gitu. Menyembah selain kepada Allah. Masalahnya kadang dia sholat, kadang ke dukun. Berarti ini kan menyembah
selain Allah. Berarti seharusnya dia nggak nyembah Allah lagi. Tapi dia nyembah yang lain, tapi ini nyembah yang lain nyembah Allah juga. Hah? Mencari sesembahan yang lain. Allah disembah juga nggak sama dia? Disembah juga. Sudah kena ya sebetulnya ini. Inilah makna yang disebut dengan walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar. Mereka tidak berdoa mereka tidak berdoa kepada sesuatu yang lain bersamaan dengan doa mereka kepada Allah. Ini kalau bahasa diterjemahkan secara letter like ya, secara harfiah itu tadi. Mereka tidak berdoa kepada sesuatu sementara mereka juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mempersekutukan Allah itu maknanya, syirik kepada Allah itu makna sederhananya adalah dia beribadah kepada Allah dalam satu waktu, dalam satu keadaan, tapi dalam keadaan yang lain dia berdoa atau beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Contoh, ketika dia sebelum tidur dia baca qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab min syarri nafatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Atau qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas. Ini kan kita minta perlindungan kepada siapa ini? Kepada Allah pas mau tidur, karena kita mengamalkan ini. Atau mau baca Quran, apa kita baca? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini minta perlindungan kepada siapa ini? Kepada Allah. Tapi, ini dia. Tapi ada tapinya. Ketika dia, itu namanya isti'adzah ya, minta perlindungan. Ketika dia dalam keadaan tertentu, dalam keadaan misalnya ada yang sakit anaknya, atau ada masalah besar, ada yang dia takut-takuti, maka dia minta perlindungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan jimat misalnya. Kalau yang seperti yang saya sering sampaikan tuh, kalau dia ke hutan-hutan sana tersesat supaya nggak diganggu jin, sesak pipis pula dia. Mbah katanya, amit ya mbah. Itu berarti kan dia minta apa itu? Perlindungan, minta keselamatan kepada selain Allah. Inilah syirik. Inilah yang namanya mempersekutukan Allah, ini dia. Contoh yang kedua, habis sholat wajib berdoa, ya Allah bantulah saya, tolonglah saya, gitu kan. Karena nanti diantara dan qomat juga berdoa, turun hujan juga berdoa, semua doanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tiba-tiba diajak sama kawan, ini kalau kita mau berdoa supaya cepat doa kita terkabul, yuk kita ke sana ke kuburan. Ini kuburan orang soleh, kuburan segala macam. Minta langsung sama dia. Langsung apa? Langsung bilang, si fulan bantu saya, tolong saya ini anak saya sudah lama belum menikah, anak saya ini sakit belum sembuh, usaha saya macet, semuanya diminta. Jadi di masjid doanya kepada Allah, sampai di sana doanya kepada selain Allah. Itu namanya apa? Mempersekutukan Allah. Itu namanya musyrik. Itu namanya apa? Berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, atau berdoa dalam keadaan minta hanya kepada Allah murni, tapi dalam keadaan yang lain itu berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Minta tolong, contoh yang ketiga, al-isti'anah namanya. Minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat, apa dia baca? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu dibaca. Begitu selesai sholat, ada masalah, minta tolong ke siapa? Ke dukun. Minta tolong ke siapa? Ke peramal. Minta tolong kepada siapa? Ke pawang hujan. Kalau pesta supaya enggak hujan. Sebetulnya pawang hujan itu bisa enggak dia geser-geser awan tuh? Enggak, bukan dia yang buat. Jin. Itu pun atas izin Allah. Terkadang, kenapa sih katanya tidak ada yang bisa menurunkan selain Allah Ta'ala? Ini begitu dukun pawang hujan main, jinnya beraksi, kok betul-betul nggak hujan? Berarti hebat dia ini. Berarti dia bisa melawan takdir Allah, ini jinnya. Apakah benar bahasa seperti ini? Enggak. Jawabannya, Allah kasih istidraj ini orang.
Allah biarkan, terserah kalian lah mau ngapain. Mau dapat nggak hujan supaya lancar semuanya, aku kasih. Tapi nanti di hari kiamat nggak ada poin, nggak ada ampun. Nah, masuk ke dalam kategori perbuatan syirik. Itulah yang dimaksud dengan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang non muslim, jelas dia nyembah selain Allah. Nyembah patung, nyembah matahari, apa saja dia sembah selain Allah taala. Itu jelas karena dia enggak nyembah Allah lagi. Tapi kalau orang muslim, ini yang Allah katakan ini, muslim itu. Maka dalam Al-Qur'an diulang-ulang bahasanya berkali-kali. Di antara yang saya baca dari surat Al-Furqan itu, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar. Mereka tidak berdoa bersamaan dengan doa mereka kepada Allah, kepada sembahan-sembahan yang lain. Begitu juga dalam surah Al-Jin itu, wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Sesungguhnya masjid itu milik Allah. Jangan berdoa kepada Allah dalam keadaan dan kepada yang lain dalam keadaan tertentu. Itulah bahagian dari bentuk syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Am lahum syuraka'u falyatu bi syurakaihim in kanu shadiqin. Apakah mereka punya tadi sembahan yang lain selain Allah? Maka hendaklah mereka mendatangkan sembahan-sembahan yang lain itu nanti di hari kiamat, in kanu shadiqin, kalau mereka benar. Nanti di hari kiamat semua berhala, semua sembahan seorang mati yang disembah pun nanti dikumpulkan oleh Allah taala bersamaan dengan orang-orang yang berdoa kepada mereka. Jadi kalau misalnya ada satu kuburan, yang kuburan itu banyak orang berdoa di situ, doanya enggak kepada Allah tapi kepada mereka. Nanti di hari kiamat, ini orang-orang yang berdoa kepada selain Allah ini, kepada kuburan ini, itu dikumpulkan di padang mahsyar. Dan ini yang mati dari ini, yang orang berdoa kepadanya, minta sesuatu kepadanya, minta tolong kepadanya, semuanya itu nanti dihadapkan kepada mereka semua. Dihadapkan kepada mereka semuanya. Dan Allah SWT berkata kepada mereka, atau berkata kepadanya di hadapan seluruh mereka ini semua, apakah kamu ada minta untuk disembah oleh mereka? Apa jawabannya? Enggak ada. Enggak ada kami minta untuk disembah mereka yang tiba-tiba menyembah kami. Itu kalau memang mereka tidak mengajarkan, yang disembah tadi tidak mengajarkan untuk orang-orang menyembahnya. Tapi kalau mereka mengajarkan untuk menyembahnya, maka mereka berkata, iya, aku mengajarkan mereka untuk menyembah aku, artinya menyembah kami semuanya. Tapi nanti dia bilang gini, sudah tahu ini salah, kenapa mereka ikut? Nah, gitu dia. Jadi tetap aja dia berlepas diri. Nanti yang menyembah ini, kenapa kalian ikut? Nyembah apa? Kalian mau nyembah ini? Ya karena mereka menyesatkan kami. Kalau yang tadi yang disembah bilang apa? Salah siapa? Ikut kami yang salah. Nanti yang tadi orang-orang menyembah ini, ketika ditanya kenapa kalian sembah mereka? Karena mereka yang menyesatkan kami. Gitu-gitu aja, nggak habis-habis. Maka terakhir apa? Saling melaknat. Semuanya, kata Allah, semuanya kalian masuk neraka. Maka kan dimasukkan neraka sikit-sikit dia, sebagian-sebagian. Kullama dakhalat ummatun la'anat ukhtaha. Setiap masuk ke dalam neraka, yang di bawah ini sudah melaknat duluan. Mampus kalian, kapok kalian membuat kami sesat. Terus saling seperti itu. Maka di neraka isinya apa? Ucapan itu, saling melaknat, saling mencela, gara-gara kalian kami sesat. Udah tahu kami salah, kenapa ikut? Gitu aja. Ujung-ujungnya apa? Nggak saling memaki nanti dia. Kan gitu dia. Sama seperti orang kalau ada aksiden kecil, kesenggol segala macam, kau yang salah, apa pula yang salah? Kau salah. Habis itu apa yang terjadi? Makian, nggak puas, bertumbuk kata orang Medan. Nah, seperti itu dan nanti di hari kiamat. Hanya orang-orang yang beriman lah di hari kiamat itu, mereka akan saling akur di surga itu. Tidak ada kata-kata yang sia-sia, nggak ada cacian, nggak ada makian, yang ada salamah, ucapan selamat, bahagia, doa, keberkahan dan lain sebagainya. Ini menunjukkan bahwasanya semua sembahan nanti di hari kiamat itu akan menjadi musuh bagi yang menyembahnya, selagi sembahan itu selain Allah Subhanahu wa taala. Maka sembahlah Allah yang akan menjadi penolong kita nanti di hari kiamat, yang akan menjadi penjamin kita nanti di hari kiamat, bahwasanya surga neraka itu milik Allah. Segala sesuatu yang kita lakukan hanya Allah yang membalasnya nanti di hari kiamat. Wallahu a'lam.
Jam berapa ini? Jam 7:06. Belum selesai lagi 42. Masih bisa atau stop? Betul lah Bu. Hujan ini. Yakin Ibu? Sikit lagi lah ya. Ini terkait dengan sujud. Sikit lagi. Kita ambil waktu 10 menit. Tahan gak tahan sabarkan. Supaya dapat pahala. Yauma yukshafu an saqin. Ini nanti saya bacakan tafsir Sa'di ini. Ini harus dibaca tafsirannya. Yauma yukshafu an saqin wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un. Yauma, pada hari. Hari apa itu? Hari kiamat. Yukshafu. Yukshaf itu diperlihatkan, dinampakkan. Sebelum saya lanjut, ada namanya ilmu kasyaf. Dan ilmu kasyaf ini tidak terkenal dan tidak ada istilah ilmu kasyaf fil qurun al-mufaddalah namanya. Pada generasi-generasi terbaik umat ini, yaitu generasi sahabat, tabi'in dan tabi'in. 3 generasi terbaik ini tidak ada istilah dikenal dengan ilmu kasyaf. Kasyaf itu ibarat kita punya kaca ini, misalnya ini, kaca ini bisa kita lihat dari dalam, kayak mana itu? Kita di dalam bisa melihat luar, yang di luar tidak bisa melihat di dalam. Ilmu kasyaf itu adalah ilmu yang dimiliki oleh orang-orang tertentu. Ini penjelasan dulu. Yang dimiliki oleh orang-orang tertentu, yang hanya mereka yang bisa melihat sesuatu yang sifatnya tidak bisa dilihat oleh siapapun selain orang-orang yang dapat ilmu kasyaf ini, atau disebut dengan istilah ilmu lain namanya ilmu laduni. Kalau bahasa lainnya lagi ibu-ibu, kalau dalam bahasa pasaran orang sekarang ini namanya ilmu kebatinan. Ini dia. Gak ada ini. Itulah yang katanya dia bisa melihat malaikat Jibril. Dia bisa lihat apa lagi? Nabi. Dia bisa dengar bisikan-bisikan dari malaikat. Dia bisa dengar bisikan-bisikan dari Nabi SAW. Ketika acara-acara, misalnya acara maulid, kemudian orang semua gak ada yang bisa lihat Nabi, dia bilang, saya melihat Nabi. Itu namanya apa? Kasyaf. Ini batil, gak ada. Orang mukmin itu hanya punya apa yang disebut dengan istilah karomah. Atau yang kedua namanya firasat. Karomah. Contoh karomah. Apa contoh karomah? Berjalan di atas air. Siapa yang berjalan di atas air? Nabi Isa. Betul, itu Israiliyat. Laba-laba iyalah bisa. Siapa orang soleh yang punya karomah? Ya, artinya mungkin membacakan ayat Al-Quran, kemudian langsung sembuh seperti sahabat yang membacakan surat Al-Fatihah kepada orang kafir, langsung sembuh. Coba kita bacakan 10 kali pun belum tentu sembuh. Itu karomah, benar. Itu kecil, yang besar kali. Ini harus tahu kita, supaya kita tidak terfitnah dengan ini. Katanya tadi bisa apa bang? Jalan di air. Ada lagi orang itu sholatnya di atas daun pisang kan ya? Astagfirullah. Gimana sholat di atas daun pisang? Jadi daun pisang tuh di pohonnya, dia bisa berdiri di situ, di atas daun pisangnya berdiri situ, bisa sholat, ruku, sujud situ. Kenapa? Betul itu ya, karomah katanya. Bukan gitu karomah. Karomah ini biasanya datang dari mana? Maksudnya istilahnya itu orang yang dapat karomah itu apa istilahnya? Ya orang soleh, lebih daripada itu lagi. Ya wali. Ini cerita wali ini seru. Apakah bapak-bapak yang di sudut-sudut ini bisa kita bilang wali? Wali Allah nih. Bisakah bapak jadi Allah, wali Allah semua ini? Atau semua lah kita di sini nih? Saya juga ini semua kita nih. Ibu-ibu juga. Bisakah kita jadi wali Allah? Bisa. Semua yang duduk sini bisa.
Allah katakan dalam Al-Quran, Inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Sesungguhnya wali-wali Allah, wali-wali Allah, mereka tidak akan pernah takut dan tidak akan pernah sedih. Pertanyaannya, siapakah mereka itu? Alladzina amanu. Allah tafsirkan ini langsung. Ini namanya tafsir Al-Quran bil Quran. Dalam ayat selanjutnya, alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Alhamdulillah beriman kita ini. Udah separuh kita jadi wali. Serius, betul. Yang kedua, wa kanu yattaqun, dan mereka bertakwa kepada Allah. Iman dan takwa kita membuat kita berada pada posisi wali. Maka wali itu semua orang mukmin bisa jadi wali. Tanpa menempuh suatu jalan apapun yang disebut dengan sila apapun, tanpa menempuh apapun kecuali iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau dalam perkataan Ibnu Katsir bila menjelaskan bahasanya wali Allah itu adalah orang-orang beriman dan mereka bertakwa dan mengamalkan amalan-amalan yang mendekatkan diri mereka kepada Allah taala. Jadi kedekatan diri kita kepada Allah membuat Allah mengangkat apa kita? Derajat kita, beres. Allah katakan dalam Al-Quran, Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah, ya sudah kita ini lebih daripada wali pun. Kapan? Atqakum, yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Perlu dia ditembak di film-film apa dulu, Angling Dharma itu kan? Wah, ditembak enggak mempan. Dia bisa ditembak pelurunya digigit sama dia. Ya ada itu. Nabi sebelum beliau wafat, berapa hari sebelum beliau wafat, rumah Nabi itu kan kayak ruangan ini aja. Dibuka pintunya, kepalanya nongol, bisa lihat apa yang dilakukan oleh kaum muslimin di dalam masjid. Nabi kan gak bisa sholat di kamar, jadi kaum muslimin sholat. Dilihat oleh Rasulullah, Nabi sedih, terharu, sekaligus bahagia. Apa yang dilihat Nabi? Ada sahabat Nabi kuping yang gak ada. Kenapa kuping yang gak ada? Perang, hilang. Ada sahabat Nabi tangannya putus. Ada sahabat Nabi badannya luka semua. Ada sahabat Nabi yang kakinya gak ada sebelah. Itu gara-gara apa? Perang. Maksudnya apa ini yang kita ambil di sini? Hah? Sahabat Nabi saja pun, apakah ada karomah? Apakah ada wali yang melebihi derajatnya sahabat? Mana ada, semua sahabat itu apa? Wali semuanya. Tapi mereka gak punya ilmu kebal. Ada ilmu kebal. Ada yang bisa terbang. Sebutkan satu sahabat aja yang bisa terbang. Aku kasih duit. Gak banyak tapi gak ada duitku. Hah? Gak ada. Apalagi jalan di air. Di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, itu para sahabat minta apa? Pengen perang di laut. Apa kata Umar? Enggak, jangan perang di laut, karena kaum muslimin enggak punya pengalaman perang di laut. Umar enggak bilang, enggak apa-apa, udah baca aja Al-Fatihah, nanti kita jalan di air. Enggak ada. Gak dikasih sama Umar. Baru terakhir mereka minta izin sama siapa? Uthman. Baru dikasih. Dalil semuanya bahwa nggak ada itu istilah. Kita jangan tertipu dengan apa tadi itu, jalan di air. Kalau saya tanya siapakah orang-orang yang memiliki karomah, saya kasih contoh. Ashabul Kahfi itu karomah, wali Allah. Mati berapa lama? 300 sinina wazdadu tis'a, 309 tahun. Habis itu hidup lagi. Itu baru namanya karomah, wali Allah, jelas nampak. Walaupun gak masuk akal, tapi Allah kisahkan dalam Al-Quran dan tidak nyeleneh. Ada lagi orang yang Allah matikan, namanya Uzair. Allah matikan berapa lama? 1000 tahun. Mi'ah 100 tahun. Habis itu hidup lagi. Itu orang-orang dulu. Kalau di kalangan sahabat ada, banyak di kalangan sahabat, banyak kali pun. Siapa di antaranya? Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Apa Abu Hurairah karomahnya? Nangkap jin ditangkap sama dia, digeret, diseret sama dia, jin. Enggak perlu pakai masuk botol ya, jinnya.
naik tensi kita ini. Itu karomah. Benar. Ya seperti itu silahkan kita. Tapi kalau ini wali, Allah katanya wali nggak pakai baju sana kemari, pakai celana pendek tok, merokok lagi. Kuncinya adalah inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Yang mereka beriman dan mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya gara-gara apa tadi? Oh, kasyaf. Ilmu kasyaf nggak ada ya, ilmu kasyaf itu ya. Nggak ada, makanya. Tapi kalau tadi saya bilang firasah. Firasah itu ya firasat. Kalau kata Nabi, inna firasatal mu'min haqqun. Firasatnya seorang mukmin itu benar. Makanya kadang orang-orang soleh dia udah tahu kapan aku mati. Istilahnya bukan berarti dia tahu nih tanggal 3 aku mati. Nah, enggak, tapi dia sudah merasakan apa namanya? Ya ajalnya sudah dekat. Itu benar. Sama seperti firasat ibu kepada anak dan lain sebagainya. Yauma yukshafu an saqin, hari di mana Allah buka atau Allah nampakkan ansaq. Saq itu betis. Betis. Berarti Allah punya betis. Maka Allah Subhanahu wa taala di sini katakan, nanti saya jelaskan ya tafsir. Saya baca tafsirnya saja. Wa yud'auna ila sujud. Ketika nampak betis Allah di hadapan seluruh manusia di padang mahsyar, dinampakkan saja satu betis Allah Ta'ala, dan mereka diperintahkan oleh Allah yud'auna ila sujud, mereka diperintahkan oleh Allah untuk sujud semua manusia. Fala yastati'un, mereka tidak bisa. Saya bacakan dulu tafsir Sa'di ini ya, bentar aja. Idza kana yaumul qiyamah, apabila terjadi hari kiamat, wan kasyafa fihi minal qalaqil wal zalazil wal ahwal. Ketika hari kiamat terjadi dan sudah di padang mahsyar ini kejadiannya, manusia akan merasakan kengerian dan bahayanya serta rasa takut yang sangat tinggi. Ya surga dan neraka akan dilihat sampai-sampai saking ngerinya, saking takutnya, saking khawatirnya, keringat mereka ada yang menenggelamkan mata kaki, lutut, pinggang, dada sampai tenggelam. Itu gara-gara apa? Takut. Itu terjadi hari kiamat, itu rasa takut tinggi. Dalam keadaan seperti itu, tambahkan sini, ma la yadkhulu tahtal wahm wa atal bari li fasl qada baina ibadihi. Ketika semua manusia dalam keadaan takut yang sangat besar sekali, sampai-sampai Aisyah mengatakan enggak sempat lagi orang melihat kemaluan orang lain karena semuanya dalam keadaan telanjang. Enggak sempat lagi mikirkan itu. Karena takutnya, dahsyatnya dan kengerian pada hari itu, tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala datang, muncul, menampakkan diri, tapi tidak semua dinampakkan oleh Taala. Untuk apa Allah datang muncul? Allah muncul untuk menyelesaikan segala macam permasalahan manusia. Maksudnya dimulai hisab dan mizan. Tapi ditandai dengan apa? Di sini wa atal bari li fasl qada baina ibadihi. Allah datang untuk menyelesaikan segala macam manusia perkara manusia. Wa mujazatihim, dan membalas segala macam perbuatan manusia. Kalau baik surga balasannya, kalau buruk neraka balasannya. Fakasyafa an saqihi al-karimah. Allah Subhanahu wa taala membuka dan menampakkan apa namanya tadi? Betisnya yang al-karimah, yang sangat mulia. Allati la yushbihuha syai'un, yang tidak menyerupai apapun bentuknya. Nih, cerdas beliau ini, As-Sa'di ini. Beliau mengambil sebuah ketetapan hukum dua. Yang pertama, Allah memiliki kaki atau betis. Satu, ini hukum akidah ini. Jangan sampai kita bilang, oh enggak, Allah enggak punya betis. Kalau sampai Allah punya betis, kafir kalian. Karena kalian sudah menyamakan Allah dengan makhluk. Justru kekafiran kalian itu lebih jelas ketika kalian membatalkan Allah punya betis. Jadi kalau ada orang bilang, kafir kalian karena kalian bilang apa? Allah punya betis. Justru kalian kafir karena mengingkari Allah punya betis. Kalau kita tanya, kenapa kalian berani mengatakan Allah punya betis? Gampang jawabannya. Ini ayatnya. Itu aja. Maka
As-Sa'di menetapkan satu kaidah satu hukum akidah bahwa Allah punya betis. Satu, yang kedua, tapi betis Allah la yushbihuha syai'un, tidak menyerupai segala sesuatu. Maka dalam kaidah al-asma wa sifat, kaidahnya adalah itsbatun bila tasbih wa takyid wa tahrif. Tiga ini. Menetapkan sifat Allah tanpa menyerupakan dengan makhluk. Satu. Yang kedua, tanpa menggambarkan dan membayangkan bagaimana bentuknya. Yang ketiga, tanpa merubah maknanya dari makna aslinya. Tiga ini. Jangan kalau Allah punya sak, betis, ya udah satu, Allah punya betis, tetapkan. Yang kedua, jangan samakan betis Allah dengan betis apapun. Yang ketiga, kemudian yang ketiga adalah kita tidak boleh mencari tahu bagaimana bentuknya. Dan yang keempat, jangan kita rubah maknanya dari makna aslinya. Nah, gitu aja. Kemudian di sini dikatakan wara al-khalaiq min jalalillahi wa 'azamatihi ma la yumkinu ta'biru anhu. Semua manusia melihat kebesaran Allah Ta'ala, tapi yang dilihat bukan bentuk asli bukan bentuk semuanya. Yang dilihat adalah hanya betisnya saja yang tidak bisa digambarkan. Enggak bisa digambarkan seperti apa. Kemudian fahina idzin yud'auna ila sujud lillah. Maka pada hari itu semua manusia diminta untuk bersujud kepada Allah. Fayasjudul mu'minuna alladzina kanu yasjuduna lillah taw'an wa ikhtiyaran. Maka seluruh orang-orang mukmin yang biasa di dunia sujud kepada Allah, mereka semuanya nanti akan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk ketaatan kepada Allah dan bentuk pilihan mereka kepada Allah Taala. Wa yadhhabul fujjar wal munafiquna liyasjudu fala yaqdiruna 'ala sujud. Orang kafir dan orang munafik itu diminta untuk apa? Sujud, tapi mereka tidak bisa sujud. Kemudian di sini wa takunu dhuhuruhum kasayasil baqar. Punggung mereka itu enggak bisa istilahnya diapain? Ditekuk ya, dilipat atau dibentuk sujud. Itu nggak bisa karena keras seperti tanduknya kerbau atau sapi. Kerasnya. Kalau dalam tafsir As-Sa'di, dalam perkataan Syekh Shalih Al-Fauzan, beliau menafsirkan ada 5 orang yang nanti di hari kiamat nggak bisa sujud ketika Allah suruh mereka sujud. Yang pertama, orang kafir, jelas ya. Yang kedua, orang munafik. Yang ketiga, orang muslim tapi nggak sholat. Yang keempat, muslim sholat tapi nggak berjamaah. Ini deh. Ya. Mana dalilnya? Muslim sholat tapi nggak berjamaah, ini juga payah sujud nanti hari kiamat. Mana dalilnya? Ayat setelahnya, wa qad kanu yud'auna ila sujudi wa hum salimun. Dulu di dunia itu orang-orang disuruh datang ke masjid istilahnya ya, untuk sholat, untuk sujud, dan mereka selamat, sehat, enggak juga sujud. Itu kata Syekh Shalih Al-Fauzan. Yang kelima siapa? Orang-orang yang riya dalam sholatnya. Semoga Allah selamatkan kita dari yang namanya riya ini. Wallahu a'lam. Ya, cukup sampai sini dulu lah. Insyaallah besok pada pertemuan yang akan datang kita bahas tentang keutamaan sujud supaya kita enggak malas sujud. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan silakan. Ya, subhanallah Ustaz. Bapak dan Ibu ada yang ingin bertanya? Ibu, Bapak ada yang ingin bertanya pada Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ini saya ada pertanyaan, saya agak bingung. Ada sebuah hadis mengenai bulan Dzulhijjah, Ustaz. Jadi di sini dijelaskan hadisnya itu dari Muslim, Ustaz. Jadi intinya kita, jadi Rasulullah itu menganjurkan untuk berpuasa di 9 hari di bulan Dzulhijjah. Tetapi ada bahasanya dan tinggalkanlah, bahkan berpuasa 9 hari dan tinggalkanlah. Itu maksudnya gimana? Ya, tidak.
Nanti cari dulu apanya, teksnya. Ustaz ini bertanya Ustaz. Pas buat tadi Ustaz mengenai masalah wali Allah Ustaz. Jadi pertanyaan pertama ini Ustaz. Terkadang kita diberikan satu pemikiran gini. Ya, wali Allah itu kan apa yang Allah berikan sama itu suka hati Allah. Jadi nanti kita dapati dia bisa terbang, dia bisa ini, bahkan dia saking wali Allahnya itu Ustaz. Apa yang kelakuannya aneh-aneh. Dan jangan kita bilang itu orang gila, karena dia itu dari wali Allah. Karena dia mengatakan begini, bahwasanya Allah itu memandang hati dia. Jadi sesuatu yang aneh-aneh itu bagi kita tuh gak sampai, tapi bagi dia tuh itulah wali Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga tadi dia bisa melihat Allah, bahkan bisa melihat Rasul, bisa melihat hal-hal yang macam-macamnya. Kemudian yang kedua Ustaz, terkait dengan masalah juga wali Allah ini Ustaz. Apakah memang tadi kan Ustaz bilang tadi wali Allah itu alladzina amanu wa kanu yattaqun, orang yang beriman dan orang yang bertakwa sekaligus dia beramal saleh. Pertanyaan Ustaz, apakah memang kita harus menisbatkan diri kita nih wali Allah? Atau memang orang yang mengatakan ini wali Allah nih? Ya seolah ini Ustaz, ada satu semacam statement gini. Wali Allah itu tadi kembali orang yang sudah tingkat tertinggi kepada Allah, jadi orang yang kita lihat orang baik, orang soleh, orang ini seolah itu kembali kepada Allah Ustaz. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ada lagi? Ibu ada lagi? Ada. Nanti dibaca lagi hadis ya Bang. Udah dapat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Tadi Pak Ustaz bilang Allah menggunakan tulisnya Ustaz. Jadi dengan pengertian dari ayat kursi itu Ustaz, bagaimana dengan kursinya Allah itu Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Salam. Teringat dengan wali tadi Ustaz, apakah termasuk wali songo itu apa ya Ustaz? Apakah wali ilmu yang wali songo itu? Itu yang pertama Ustaz. Yang kedua, kalau kita sakit, kita digugurkan dosa sama Allah mengampunkan dosa. Kalau anak bayi sakit, dosa apa yang digugurkan ya Ustaz? Kalau anak bayi itu sakit, tentu kan kita kan ya kalau bayi ada dosa apa yang digugurkan sama Allah itu? Makasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ada lagi Ibu? Iya ada. Jadi yang buat ini kita. Jadi bulan Dzulhijjah adalah termasuk dari bulan-bulan haram, di mana seluruh amal soleh akan dilipat gandakan pahalanya. Berkata Abdullah bin Amr, jadi dari hadisnya dari Abu Dawud dan Ibnu Majah, berpuasalah pada bulan-bulan haram dan tinggalkanlah. Berpuasalah pada bulan-bulan haram dan tinggalkanlah. Sampai tiga kali berpuasalah pada bulan-bulan haram dan tinggalkanlah. Kemudian yang tadi itu puasa di hari pertama tidak dianjurkan, dalilnya tidak ada dalil yang mengatakan hal tersebut. Berkata dari Aisyah radhiyallahu anha, aku tidak pernah melihat Rasulullah SAW berpuasa pada 10 hari bulan Dzulhijjah sama sekali. Riwayatnya Muslim Ustaz. Baik, itu dulu ya. Yang pertama terkait dengan puasa 9 hari Dzulhijjah. Kalau jumhur ulama sekarang ini, para asatidzah kita, para ulama kita menasihatkan bahwa salah satu ibadah puasa yang dilakukan ibadah yang dilakukan 10 hari pertama Dzulhijjah adalah puasa. Kalau disebutkan tadi ada hadis puasalah di bulan haram. Bulan haram itu kan maksudnya bukan hanya Dzulhijjah saja, habis semua. Nah, semua bulan-bulan yang lain ada 4. Ya Allah alam menunjukkan bahwasanya ketika sesuatu yang ketika ada amalan yang dianjurkan tapi dalam waktu yang lain
minta oleh Nabi untuk ditinggalkan, ketahuilah bahwasanya menunjukkan amalan itu hukumnya nggak wajib, tapi sunnah. Nah, itu dia. Jadi nggak ada masalah dengan hadis itu. Jadi jangan dianggap berarti nggak boleh puasa sama sekali. Nggak. Sama seperti sholat duha, walaupun hadisnya dhaif ini. Nabi sholat duha seolah-olah tidak pernah meninggalkannya, dan Nabi SAW tidak sholat duha seolah-olah tidak pernah mengejarkannya. Kalaupun seandainya hadis itu sahih menunjukkan bahwasanya sholat duha itu hukumnya tidak wajib. Kemudian juga misalnya apa lagi ya, yang menunjukkan bahwasanya itu tidak wajib sholat maghrib, sholat sunnah 2 rakaat sebelum maghrib. Nabi bilang apa? Sholatlah 2 rakaat sebelum maghrib. Sholatlah 2 rakaat sebelum maghrib. Sholatlah 2 rakaat sebelum maghrib bagi yang mau saja, dan Nabi tidak ingin itu menjadi sebuah kewajiban bagi orang banyak. Biasanya menunjukkan bahwasanya bukan berarti nggak boleh dia, tapi itu menunjukkan itu sesuatu yang sifatnya sunnah, kan itu. Allah alam, kalau memang hadits Aisyah tadi benar bahwasanya saya tidak pernah melihat Rasulullah SAW puasa 10 hari berturut 10 Dzulhijjah. Dalam hadits Hafsah radhiyallahu anha menjelaskan bahwasanya Nabi SAW tidak meninggalkan puasa 10 hari atau 9 hari bulan Dzulhijjah. Jadi gini bang, abang istri kan 1, kalau istri 1 ini yang payah. Istri Nabi banyak. Jadi ada yang dirutinkan oleh Nabi yang diketahui oleh istri yang 1, yang tidak diketahui oleh istri yang lain. Ya biasalah kita ini juga sama. Kita juga orang belum lah ya. Kalau misalnya seandainya itu Nabi, Aisyah bilang Nabi, saya nggak pernah melihat Nabi begini. Istrinya bilang saya melihat Nabi begini. Nah, itu menunjukkan bahwasanya terkadang Nabi mengamalkan, terkadang tidak. Di sini diamalkan, di sana tidak. Bahwasanya ini bukan sesuatu yang kewajiban. Kalau sifatnya wajib, di sini diamalkan, sini diamalkan, dimanapun pasti diamalkan. Ini kan dia nggak, sana kadang ditinggalkan, sini diamalkan. Kembali kepada kaidahnya bahwa itu amalan sunnah. Kalau kita mau tiap hari, nggak ada salahnya, dan itu baik. Dan kalau enggak juga enggak ada masalah. Kalau saya pribadi memang saya enggak setiap hari puasa, enggak 1 sampai 9. Saya ambil aja mungkin hari Senin dan Kamis. Ya mungkin sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Dan ingat, perkataan itu lebih didahulukan dari perbuatan. Ya, perkataan Nabi lebih didahulukan daripada perbuatan. Nah, terkadang Nabi SAW kan disibukkan dengan kegiatan-kegiatan tertentu, dakwah-dakwah tertentu, dan perang-perang tertentu, serta hal-hal yang sifatnya membuat Nabi tidak bisa mengamalkan hal tersebut. Sebagai contoh gini, Nabi pernah sholat sunnah setelah asar. Boleh sholat sunnah setelah asar? Nggak boleh kan, dilarang. Ketika ditanya Rasulullah, kenapa sholat sunnah setelah asar? Kan nggak boleh sholat sunnah setelah asar. Apa kata Nabi? Tadi setelah zuhur saya nggak sempat mengerjakan sholat sunnah 2 rakaat atau sholat sunnah rawatib ba'diyah setelah zuhur, karena ada tamu dari kabilah ini, maka saya ganti setelah asar. Itu menunjukkan bahwa Nabi itu tidak semua bisa mengamalkan apa yang beliau ajarkan kepada kita tepat waktu, atau memang ditinggalkan sama sekali karena ada keadaan tertentu. Tapi ini nggak berlaku bagi kita. Ya, para ulama mengatakan Nabi mengganti sholat sunnah setelah zuhur tadi itu tidak berlaku bagi kita. Kita ganti setelah asar. Ya, itu nggak berlaku bagi kita. Kecuali setelah selesai sholat subuh itu ada, karena memang ada sahabat yang mengamalkan dan tidak dilarang oleh Nabi SAW. Jadi silahkan, nggak ada masalah mau puasa setiap hari sampai tanggal 9 itu baik. Kalaupun nggak ada sunnahnya khusus dari Nabi, itu dalil yang kita pakai keumuman hadis amalan yang pada Allah cintai 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Saya mau puasa karena puasa pahalanya nggak ada batasannya. Itu aja. Ya. Yang kedua, waliullah. Apakah wali-wali itu Allah berikan kelebihan-kelebihan? Allah berikan kelebihan-kelebihan. Tapi kelebihan-kelebihan tersebut, yang kelebihan-kelebihan itu tidak menunjukkan Allah menghinakannya. Gak mungkin Allah merendahkan orang-orang yang menjadi wali atau orang-orang yang dekat kepada Allah. Bagaimana mungkin ini ada orang yang gak pakai baju, kemudian kesana kemari nyoret-nyoret, kemudian apa? Dinding-dinding dicoret-coret, mobil-mobil coret-coret segala macam. Itu apakah bentuk memuliakan seperti itu? Allah muliakan hambanya? Gak mungkin. Gitu dia. Coba lihat Ashabul Kahfi.
Coba lihat sahabat-sahabat dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Gak ada yang dihinakan. Salah satu bentuk ciri-ciri Allah menghinakan manusia adalah orang melihat keanehan pada dirinya yang tidak, yang di luar dari, istilah kita ini, kepantasan kita. Sementara para ulama dulu ada apa yang disebut dengan istilah muru'ah. Tahu muru'ah? Kepantasan. Ya, sebenarnya saya gini. Minggu depan saya pakai baju kaos, nggak pakai peci, pakai celana jin misalnya, ceramah di sini boleh? Boleh. Tapi semuanya akan berkata kayak gitu adabnya Ustaz nih ya. Gak pantas lah masa ceramah kayak gini di masjid kok kayak gitu penampilannya, pakai kupu yang segini gitu kan, pakai gelang. Ya boleh-boleh aja, walaupun gelang itu dilarang ya penampilan. Tapi tidak punya muru'ah. Manusia akan memandang sesuatu hal yang jelek. Nah, sementara ini dianggap oleh Allah, tapi manusia memandang itu sesuatu hal yang jelek. Nggak mungkin. Dan sebaik-baik yang Allah berikan kepada manusia adalah al-hikmah, bijaksana dalam bersikap, berkata dan berpenampilan. Dan Allah katakan dalam Al-Quran, wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Siapa yang diberikan oleh Allah hikmah. Hikmah itu apa artinya? Bijaksana, omongannya bijaksana, sikapnya bijaksana, penampilan pun bijaksana. Kalau saya ke mall, saya pakai baju kayak punya Ustaz Ridho nih ke mall, apakah saya bijaksana saat itu? Enggak bijaksana. Karena tidak menempatkan pakaian dalam posisi dan keadaannya. Nah, itu dia. Ini lantas ini enggak macam-macam gitu ya. Jadi wali Allah, kalau ini saya bacakan ini perkataan Ibnu Katsir ya, sedikit aja. Ibnu Katsir mengatakan, wali-wali Allah adalah setiap mereka yang beriman dan bertakwa sebagaimana yang Allah telah jelaskan tentang mereka dalam Al-Quran yang sudah saya bacakan tadi. Maka setiap orang yang bertakwa kepada Allah, satu ya, dia adalah walinya. Sesungguhnya tidak ada kebimbangan atas mereka, yaitu dalam menghadapi ahwal hari kiamat. Artinya mereka nggak takut di hari kiamat, nggak rasa takut. Kenapa? Mereka ini tamu VIP-nya Allah Ta'ala. Dan tidak pula mereka bersedih terhadap apa yang mereka tinggalkan di dunia. Itu wali Allah. Macam-macam ini ada beberapa penjelasan. Kemudian apakah kita harus menisbahkan diri kita wali Allah? Nggak ada. Tidak usah menisbahkan diri kita kepada wali Allah. Yang ada jadi fitnah sama orang. Ustaz Ridho datang, Masya Allah wali Allah datang. Semuanya nanti bahaya. Orang pun dah yang awalnya cium tangan sekali, habis itu nanti bolak-balik seperti mana-mana. Gara-gara bahasa wali. Udahlah. Takwa kepada Allah, Allah akan angkat derajat kita. Dan Allah sudah katakan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Allah mengangkat derajat orang beriman. Walladzina utul ilma darajat, dan Allah akan angkat orang-orang yang berilmu. Di dunia Allah muliakan. Kalau saya enggak punya ilmu, mana bisa saya duduk di sini? Mana mau bapak-bapak ibu japri WA saya nanya ini nanya itu, mana mau jumpa saya, Assalamualaikum Ustaz, menghormati saya, mana ada yang mau. Kenapa? Karena ilmu dan keimanan itu sudah diangkat derajat kita. Jadi enggak usah nyari derajat dengan yang lain. Carilah derajat itu dari Allah, dari hadapan manusia dengan iman dan ilmu ya. Iman itu masuklah amal saleh, takwa dan ilmu. Jadi enggak usah. Al-Kursi, cerita terkait dengan batis Allah Subhanahu wa taala sak tadi, bagaimana dengan kursi kan sudah kita bahas. Apa itu kursi? Wasi'a kursiyus samawati wal ard. Kursi Allah meliputi seluruh langit dan bumi. Apa itu kursi Allah? Udah kita bahas nih bulan Ramadan. Mana perginya ilmu kita buat? Perlu keluarkan duit? Oh, dikasih emas Pak, pulungan lupa dititipkan emas. Kursi Allah itu adalah, kata Ibnu Abbas dalam tafsir Ibnu Katsir, beliau mengatakan kursi Allah adalah maudhi'ul qadamain, tempat pijakan kedua kakinya Allah Ta'ala. Dah. Itu dia kursinya. Ini. Tapi kalau kita samakan dengan makhluk, bahaya. Saya duduk ini kan meletakkan kaki di bawah.
Itu kalau kita gambarkan, dan Allah tidak bisa kita gambarkan seperti apa yang ada dalam pikiran kita. Semua apa yang tentang Allah itu, semua tentang Allah yang apa yang kita pikirkan tentang Allah, Allah tidak seperti apa yang kita pikirkan. Jadi apa? Itu masih kursi, tempat pijakan kedua kakinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu yang keempat tadi ibu berkait dengan wali songo. Ya udah, wali songo itu pendakwah kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka memberikan hidayah kepada manusia dengan cara-cara yang telah mereka lakukan. Semuanya kita serahkan kepada Allah. Mereka adalah orang-orang soleh, mereka adalah orang-orang yang mengembangkan agama dalam negara ini yang sudah diakui. Sejarah-sejarah sudah berlalu terkait mereka itu kebal segala macam. Itu juga nggak tahu kita pasti atau tidaknya. Bisa jadi cerita-cerita yang ditambah-tambahi. Kita cuma tahu mereka adalah para pendai yang mendakwahkan Islam kepada orang-orang. Perkara nanti bagaimana proses dakwah mereka, terserahkan semuanya nilai dakwah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu sakit, dosa apa yang Allah ampuni? Dosa kecil. Dosa besar ibu bertobatlah kepada Allah Ta'ala. Ibu kan suka merepet-merepet, Allah ampuni dosa-dosa kecil ibu dengan dosa. Ibu suka bohong kecil-kecil. Anak sakit? Oh anak sakit. Pahalanya ke orang tuanya bu. Ya ke neneknya juga. Ibu juga dapat. Semuanya dapat. Orang tuanya. Ke orang tuanya. Ke orang tua. Jadi anggap, apalah salah dosa anakku ini ya? Kok sampai Allah memberikan dia ujian seperti itu ya? Bukan anakmu, kamu. Sabar gak kamu menghadapi ujian ini? Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Anakmu, hartamu adalah ujian. Fitnah. Tadi gini saya maksud masalah buat tadi yang menjadi kita dilema gini saya. Maksudnya tadi pandangan pemikiran. Ya, kita nggak tahu apa yang Allah lakukan terhadap wali ini. Jadi kita jangan nggak boleh. Nah, itu gimana? Sederhananya tadi kata kunci sudah saya sampaikan. Karomah yang Allah berikan kepada orang yang Allah cintai, itu pasti karomah yang membuat orang hormat dan tunduk serta tidak tidak menyepelekan dan menganggap sesuatu yang buruk. Sementara ini yang kita lihat sebagian buruk gitu. Gak pernah lihat di YouTube katanya wali tapi gak pakai baju sana kemari, pakai celana pendek, gak sholat lagi. Terus dibilang apa? Allah melihat hatinya. Hatinya bersih, kemudian Allah, kita nggak tahu apa yang Allah buat pada dirinya. Apa yang Allah buat pada diri, dihinakan betul. Nah, itu dia. Jadi kaidah sederhana, Allah tidak akan memberikan sesuatu kepada orang-orang yang Allah cintai kecuali sesuatu itu yang baik bagi diri dan dipandang baik oleh orang lain. Tapi kalau sifatnya dia kayak tadi Ashabul Kahfi, kemudian Uzair, kemudian juga Abu Hurairah tadi dan para sahabat-sahabat yang lain, itu silahkan kan nggak menghinakan mereka. Atau misalnya dia punya firasat yang tinggi gitu kan, kiai-kiai misalnya firasat dengan firasatnya, tapi bukan ramalan. Firasat, saya berfirasat ini akan terjadi seperti ini, orang-orang akan banyak yang bergerak ke arah, misalnya ke arah maksiat yang lebih besar. Kalau dibiarkan ini maksiat terus merajalela, pemimpin juga. Tapi firasat ke depan merujuk kepada Al-Quran yang ada, itu nggak apa-apa. Tapi kalau diramal-ramal, nanti Dajjal datang 2020, di 2021 nggak datang juga, itu lain. Itu bukan karomah, itu peramal namanya. Jangan. Allah a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.